Dari informasi pertama ini dari Korea Utara nih Mon, yang kembali meluncurkan rudal terbarunya pada Minggu waktu setempat. Ya, hari ini pemerintah Korea Utara pun telah mengkonfirmasi terkait dengan peluncuran rudal tersebut. Rudal tersebut adalah rudal balistik jarak menengah dan jarak jauh tipe Hwasong-12. Jadi rudal ini pernah digunakan Korea Utara ketika menargetkan wilayah Amerika Serikat di Guam. Rudal balistik tersebut diperkirakan mencapai ketinggian maksimum 2.000 km dan terbang sekitar 800 km selama setengah jam. Rudal tersebut diluncurkan ke arah Laut Timur yang berada di Jepang. Peluncuran rudal balistik tersebut pun dideteksi oleh militer Korea Selatan. Iya, jadi Monica, Korea Utara ini kalau kita lihat cukup gigih ya, dari usaha yang paling halus sampai yang paling keras dilakukan Amerika Serikat supaya Korea Utara berhenti bikin kegaduhan. Masih saja, tapi dia hobi meluncurkan rudal. Iya, dan juga rudalnya ada macam-macam gitu ya, Ana, di mana sebulan saja Korut ini sudah 7 kali meluncurkan rudal. Nah, yang terakhir kemarin itu rudal yang katanya ini paling besar sejak tahun 2017. Nah, ini tanda-tanda mau perang dunia nggak sih kalau kita lihat negara-negara barat ini mungkin sedang tegang menghadapi konflik Rusia dan Ukraina. Terakhir Rusia sudah menyiagakan ratusan ribu pasukan di perbatasan Ukraina. Nah, sekarang di Asia ternyata Korea Utara nih juga makin getol main rudal gitu ya, yang mengkhawatirkan Amerika Serikat. Iya, jangan sampai deh perang dunia ini benar-benar terjadi ya. Dan ini belum kejadian saja, kita ketahui harga minyak dunia sudah tembus $90 Amerika per barelnya. Nah, Indonesia meskipun tidak terlibat langsung nih dalam konflik, tapi dampaknya ini pasti akan terasa sekali ya, Anneke ya. Dimana kalau kita lihat Amerika Serikat, Korea Selatan, Eropa, semua mitra dagang besar Indonesia. Nah, belum lagi Indonesia sekarang juga masih tergantung dengan impor minyak yang kalau kita lihat ada 13% dari total impor kita, Ana. Iya, kita doakan ya semoga situasi geopolitik ini bisa tetap terkendali begitu ya, dan mungkin tidak usahlah sampai perang dunia ketiga begitu, karena ini akan menjadi perang pertama kita. Ya makanya Korea Utara ya janganlah ya untuk meluncurkan rudal-rudal berikutnya gitu ya, Ana. Iya, kita langsung ke informasi berikutnya. Ya, ketegangan antara China dengan Amerika Serikat terkait gelaran Olimpiade musim dingin Beijing terus bergulir. Kali ini negeri tirai bambu menuduh Washington sedang merencanakan sebuah sabotase untuk menggagalkan gelaran tersebut. Kementerian Luar Negeri China menyebut Amerika Serikat sedang berencana untuk menyuap para atlet dari beberapa negara untuk bermain pasif, bahkan menolak ambil bagian dalam kompetisi tersebut. Sebagai imbalannya, Washington akan memberikan kompensasi finansial dan memobilisasi sumber daya global untuk membantu melindungi reputasi atlet tersebut. Hal ini pun membuat Amerika Serikat buka suara. Seorang juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat mengatakan kepada Reuters bahwa tuduhan tersebut tidaklah benar. Kalau mendengar kisah seperti ini, saya jadi teringat dengan kisah-kisah mafia sepak bola di Indonesia begitu ya. Ini sangat-sangat parah kalau memang benar Amerika Serikat ternyata berusaha sebegitu kerasnya untuk menyuap para atlet. Bahkan mereka kalau di Indonesia tuh membayar pemain sepak bola untuk kalah supaya si mafia ini bisa menang taruhan atau judi bola begitu ya. Kita harapkan ini mungkin atlet-atlet yang disuap Amerika ini bisa memiliki sedikit nasionalisme begitu ya. Ya, tapi ini tuduhan yang cukup besar ya, tapi bisa jadi saja nih informasi yang didapatkan oleh Kemenlu China ini benar adanya, Ana. Nah, karena kalau kita flashback ke belakang, Amerika Serikat ini memang mengajak sekelompok negara barat untuk memboikot Olimpiade dengan tidak mengirimkan utusan diplomatik dan juga ofisial. Jadi ya mungkin ya bukan tidak mungkin begitu ya kalau memang benar-benar Amerika Serikat ini akhirnya menyuap para atlet untuk tidak datang ke Olimpiade itu. Iya, kalau bicara aksi suap menyuap di dunia olahraga, memang ini sebenarnya bukan kasus pertama ya, tapi biasanya suap dilakukan kepada salah satu atlet atau tim. Nah, kalau ini sudah lintas negara, artinya ini memang effortnya cukup besar begitu. Coba Monica, kita bayangkan kalau informasi ini benar, Amerika suap atlet dan terbukti, wah ternyata ini sangat riskan sekali ya dunia olahraga dunia begitu. Tapi masuk akal aja sih sebenarnya. Coba deh kita lihat mungkin alasan Amerika Serikat untuk memboikot ya Olimpiade musim dingin Beijing. Karena Amerika ini mengkritik tindakan keras pemerintah China terhadap Muslim Uighur di wilayah barat Xinjiang. Nah, secara tegas bahkan Amerika Serikat menyebutkan tindakan tersebut sebagai genosida. Nah, kalau suap benar saja dilakukan, nah Amerika bisa saja ya mengatasnamakan tindakan suapnya ini untuk menegakkan hak asasi manusia. Jadi kalau kita lihat
mengingat ya cukup kompleks lah ya hubungan antara Amerika Serikat dan juga China ini. Iya, balik-balik lagi ke cuan kalau menurut saya sih secara ekonomi begitu ya. Tapi ya kita lihat saja nanti Monica seperti apa. Kita harapkan semoga saja Olimpiade musim dingin Beijing bisa tetap berjalan dengan lancar meskipun kasus Omicron ini semakin meningkat begitu ya. Kita akan coba ke informasi lainnya, kali ini dari Warren Buffett. Ya, di tengah turunnya pundi-pundi kekayaan para miliarder dunia di tahun 2022, Warren Buffett justru bertambah tajir. Dari 10 orang terkaya di dunia, Warren Buffett menjadi satu-satunya Taipan di dunia yang kekayaannya meningkat. Harta Buffett naik 2,4 miliar dolar AS atau setara 34,44 triliun rupiah sejak awal tahun dan membuat total kekayaannya mencapai 111 miliar dolar AS. Ya, menurut Bloomberg Billionaires Index, pekan ini harta CEO dari Berkshire Hathaway tersebut melewati kekayaan Mark Zuckerberg dan juga kembali menempati posisi ke-6 dalam peringkat kekayaan global. Padahal di tahun 2018, kekayaan dari Mark Zuckerberg pernah melampaui kekayaan dari Buffett. Namun kini harta pendiri Facebook itu malah merosot. Selain Zuckerberg, kekayaan CEO Tesla Elon Musk, pendiri Amazon Jeff Bezos, serta dua bos Google Larry Page dan Sergey Brin juga berkurang. Ini pertanyaannya kok bisa gitu ya ada Warren Buffett ini nambah tajir tapi cuma sendirian. Nah ternyata usut punya usut, Buffett ini memilih saham yang tampaknya undervalued dan juga diperdagangkan di harga yang lebih rendah dari yang seharusnya. Nah ini mungkin yang menjadi kunci ya, dirinya tidak mengalami kerugian saat ada gejolak yang terjadi di pasar saham nih Ana. Mungkin memang karena likuiditasnya juga cukup begitu ya. Dan ternyata Buffett itu juga tidak seperti CEO lainnya yang kekayaan bersihnya sebagian besar terikat pada satu perusahaan teknologi mereka. Buffett Berkshire Hathaway ini memiliki portofolio yang terdiversifikasi secara luas yang memungkinkan dirinya mengatasi aksi jual teknologi. Ya, dan ternyata Buffett ini juga pernah merekomendasikan agar investor memasukkan uang mereka ke dalam reksadana indeks yang secara otomatis membuat mereka terdiversifikasi. Iya, diversifikasi investasi memang menjadi hal yang penting sih ya kalau kita lihat Monica, jangan menaruh satu telur di satu basket katanya begitu ya. Jadi jika ada gejolak di salah satu instrumen investasi maka kita tidak akan terlalu rugi-rugi banget. Nah ini nampaknya harus kita lakukan juga kalau nanti kita bercita-cita seperti Warren Buffett begitu ya. Bukan cuma menaruh aset kita di satu instrumen, tapi kita bisa sebar ke beberapa instrumen begitu ya. Apalagi kita ketahui seperti apa saham-saham teknologi dan juga Nasdaq ini terkoreksi besar-besaran ya di tahun 2022 ini Ana. Iya, kita harapkan di 2022 akhir nanti bisa kembali ya. Bisa rebound ya.